Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Nasimartati NPM 5021192. Di video kali ini saya akan membahas tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Simak videonya sampai habis ya. Pertama akan kita bahas yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Macam-macam model pengembangan kurikulum yaitu 1. Model kurikulum Ralph Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat pada bagaimana merancang suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. 2. Model Hilda Taba. Model Taba lebih menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. 3. Model administratif. Model ini disebut pendekatan top-down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan dan bersifat sentralisasi dan perintah langsung dari atas ke bawah, semacam garis komando. 4. Model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots disebut juga dengan istilah pendekatan bottom-up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, sekolah atau guru. 5. Model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus. 6. Model Skillback. Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 7. Model Nichols. Model Nichols digunakan apabila ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. 8. Model Saylor. Model ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum dimulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. 9. Model demonstrasi. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. 10. Model pemecahan masalah. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Selanjutnya yaitu model integrasi pengembangan kurikulum. Menurut Fogarty, integrasi kurikulum merupakan suatu bentuk kurikulum yang bisa menggabungkan keterampilan, tema, konsep, dan topik secara inter dan anterdisiplin atau penggabungan keduanya. Macam-macam model integrasi pengembangan kurikulum yaitu 1. Model Immersed. Model Immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. 2. Model Fragmented. Model pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan seni. 3. Model Nested. Model yang memadukan berbagai keterampilan ketika membahas suatu topik. 4. Model Connected. Model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. 5. Model Sequence. Model ini mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain antara topik-topik atau unit-unit. 6. Model Integrate. Model ini menuntut wawasan yang luas dari guru dan karena terfokus pada kegiatan pembelajaran, terkadang mengabaikan target penguasaan konsep. 7. Model Webet. Model Webet ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek. 8. Model Shared. Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran. 9. Model Threaded. Model ini merupakan model pemaduan kurikulum berfokus pada meta kurikulum. Bahasan yang terakhir yaitu struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD atau ME meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 2.
Substansi mata pelajaran IPA atau IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. 3. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. 4. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. 5. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. 6. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34-38 minggu. Nah, itu tadi pembahasan mengenai model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.